بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Ayyuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita sekarang akan masuk ke dalam bab ke-36. Bab ke-36 yang diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, At-Tahni'ah bil Maulud, ucapan selamat kepada bayi yang dilahirkan. An Hammad ibn Zaid qala kana Ayyub idza hanna'a rajulan bi maulud qala ja'alahu Allah mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Ad-du'a lit-Tabarani. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan dari Hammad ibn Zaid, yang mana beliau mengatakan bahwasanya Ayyub yang dimaksud di sini adalah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau ketika memberikan selamat di saat ada bayi yang dilahirkan adalah mengucapkan ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi ini keberkahan atasmu dan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara doa yang dianjurkan untuk diucapkan ketika ada bayi yang dilahirkan. Jika laki-laki, ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad wa 'ala ummati Muhammad. Jika bayinya perempuan, ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Ini adalah diantara hal yang dianjurkan untuk diucapkan. Jadi mendoakan agar bayi ini menjadi pintu keberkahan untuk orang tua bayi tersebut dan untuk umat Nabi Muhammad secara keseluruhan. Ini adalah satu hal doa yang mengandung nilai optimisme bahwa bayi yang dilahirkan ini tidak hanya akan memberikan keberkahan untuk keluarganya saja, tapi juga diharapkan dapat memberikan keberkahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilai optimisme itu dibangun dari semenjak bayi ini dilahirkan, bahwa dia akan menjadi sosok yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu tidak mengajarkan pesimis dalam menghadapi kehidupan. Bahkan bagian daripada doa yang dianjurkan pun di dalamnya mengandung nilai optimisme. Ya, jadi jangan mengatakan siapa saya, siapa anak saya, tidak. Ini doa, maka mintalah dengan sesuatu yang tinggi. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak mengatakan da'watun 'azimah yahsulud du'a biha 'inda at-tahni'ati bil maulud.
badal takalluf kalimat qad takunu khati'ah. Doa yang amat agung, yang sangat baik untuk diucapkan sebagai bentuk ucapan selamat atas bayi yang dilahirkan, dibandingkan seseorang takalluf, artinya dia berlebihan dengan menyusun kata-kata yang bisa saja kata-kata tersebut maknanya keliru, maknanya salah. Wa fid du'a lit-Tabarani, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ad-du'a yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, an Sarri ibn Yahya, dari Sarri ibn Yahya, anna rajulan mimman kana yujalisu al-Hasan wulida lahu ibnun fahanna'ahu rajulun faqala liyahnaka al-faris, faqala al-Hasan wa ma yudrika annahu faris la'allahu najjar la'allahu khayyat, qala fa kayfa aqul, qala qul ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Disebutkan dari Sarri bin Yahya sebagaimana di dalam kitab Ad-Du'a lit-Tabarani bahwasannya seseorang yang duduk bersama Al-Hasan telah dilahirkan baginya seorang anak lelaki. Maka seseorang memberikannya ucapan selamat dengan ucapan selamat, perkataannya adalah semoga putramu ini menjadi seorang prajurit peperangan. Kemudian Al-Hasan menegur ucapan ini dan mengatakan, siapa yang tahu, bisa saja dia tidak menjadi prajurit di dalam peperangan. Bisa saja dia akan menjadi seorang tukang besi. Bisa saja dia menjadi tukang kayu. Bisa saja dia menjadi seorang penjahit. Lantas orang tersebut mengatakan, lantas apa yang harus aku katakan? Katakanlah, semoga Allah menjadikan keberkahan atasmu dan atas umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada seseorang yang mendoakan agar anak ini menjadi seseorang dalam profesi tertentu, Al-Hasan menegurnya dan mengatakan bahwa bisa saja dia menjadi ini, bisa saja dia menjadi itu. Tapi doakan saja agar dia menjadi pintu keberkahan bagi keluarganya dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kelak profesinya, yang penting anak ini dapat mendatangkan keberkahan. Kadang-kala seseorang dengan profesi A belum tentu mendatangkan manfaat untuk umat, tapi bisa saja dengan profesinya B, C, D dia mendatangkan manfaat untuk umat. Jadi patokannya adalah bukan jadi apa dia di masa yang akan datang, tapi bermanfaat atau tidak anak tersebut, keturunan tersebut untuk umat Nabi Muhammad. Jadi ucapan yang terlalu spesifik seperti tadi, agar dia menjadi prajurit dalam peperangan, menjadi A, menjadi B, itu sesuatu yang tidak dianjurkan untuk pengucapan selamat atas bayi yang baru dilahirkan. Tapi doakan saja agar menjadi pintu keberkahan. Dan ini bukan hanya salah satu atau satu-satunya doa yang dianjurkan ketika lahirnya bayi, tapi juga ada doa-doa yang lain seperti barakallahu laka fi wa ja'alahu birran taqiyya. Ini juga di antara doa yang dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keberkahan untukmu darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hamba yang baik dan hamba yang bertakwa. Ini juga doa yang dibolehkan. Atau doa yang lainnya, barakallahu laka fil mawhub laka wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Ini juga di antara doa yang sering kita dengar yang dianjurkan. Atau jika seseorang tidak hafal doa-doa ini atau belum menghafalnya, kemudian dia dapati di depannya ada anak yang baru dilahirkan, ucapkan selamat dan ucapkan doa dalam bahasa Indonesia juga boleh. Semoga Allah jadikan anak ini pintu keberkahan untukmu dan untuk umat Nabi Muhammad. Intinya adalah doa, ucapan selamat, tahniah, ucapan selamat, dan juga di samping ucapan selamat ada unsur doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pintu keberkahan. Dan ini ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang disyariatkan atas bayi yang baru dilahirkan. Ini dari sisi orang di luar keluarganya, di luar ayahnya. Tapi untuk ayahnya sendiri berkenaan dengan bayi yang baru dilahirkan, ada banyak hal yang dianjurkan untuk dia
lakukan. Pertama, ketika bayi baru dilahirkan, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, yaitu mengadani bayi yang baru dilahirkan di telinga sebelah kanan. Hadis-hadis yang ada berkenaan dengan perkara tersebut merupakan hadis-hadis yang dhaif. Akan tetapi para ulama mengatakan hadis-hadis yang dhaif ini saling menguatkan satu sama lain sehingga naik ke derajat hasan. Ini pendapat di antara pendapat para ulama. Maka siapa yang mau mengadani bayinya yang baru dilahirkan di telinga sebelah kanan, itu sesuatu yang dibolehkan. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah perkara yang disunnahkan. Walaupun tidak dipungkiri ada yang mengatakan hal tersebut tidak disyariatkan. Kemudian juga selain daripada mengadani, juga dianjurkan untuk mentahnik, yaitu mengoleskan di rongga-rongga mulutnya kurma yang telah dikunyah terlebih dahulu oleh ayah dari si bayi tersebut. Jadi kita ambil satu kurma, kemudian kita kunyah, kemudian dioleskan di rongga-rongga mulutnya. Dan itu menjadi hal yang menjadi ibaratnya pintu atau menjadikan si bayi itu bernafsu untuk meminum ASI pertama kali dari si ibu, dengan terlebih dahulu ditahnik. Jadi tahnik itu bukan sebulan setelahnya, bukan 2 bulan setelahnya. Dan afdalnya itu ketika bayi dilahirkan. Kemudian juga ketika bayi dilahirkan, disunahkan bagi orang tua itu untuk mengakikahkan bayi itu. Afdalnya di hari ke-7. Akikah bagi laki-laki 2 ekor kambing dan bagi wanita 1 ekor kambing. Dan tetapi jika hanya mampu 1 ekor kambing untuk laki-laki, insya Allah itu pun sudah mencukupi. Jika tidak bisa di hari ke-7, dapat diganti di hari-hari yang lainnya. Sebagian mengatakan di hari ke-14, di hari ke-21 atau hari kapanpun sebelum anak tersebut berusia baligh. Sebelum anak tersebut berusia baligh. Dan akikah ini boleh dibagikan dagingnya secara langsung atau dimasak terlebih dahulu. Silahkan, itu tergantung dari kemampuan dan kelapangan waktu. Patokan di hari ke-7 bukan makannya, tapi memotong kambingnya. Dan hari ke-7 itu terhitung dari hari bayi tersebut dilahirkan. Jadi jika bayi dilahirkan hari Senin, maka memotongnya di hari Ahad. Jika bayi dilahirkan hari Selasa, maka hari ke-7-nya adalah hari Senin. Kecuali jika dilahirkan di waktu malam, Selasa malam Rabu, maka malamnya tersebut tidak terhitung. Maka disembelih hewannya itu di hari Selasa kan depannya. Karena sudah masuk waktu hari Rabu jika lahir hari Selasa malam. Contohnya seperti itu. Jadi terhitung hari dilahirkannya. Misalkan dia lahir hari Senin pagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka disembelihnya di hari Ahad. Selain menyembelih hewan sembelihan atau mengakikahkan bayi tersebut, dianjurkan juga di hari yang sama untuk memberikan nama kepada si bayi. Boleh juga memberikan nama di hari pertama saat kelahiran. Dan boleh di hari ke-7. Memberikan nama. Dan ini menjadi hak anak atas orang tua. Memberikan nama yang baik. Nama yang baik, ya, bisa nama para nabi, nama para sahabat, nama-nama yang baik. Nggak perlu terlalu takalluf juga untuk memberikan nama. Dan afdolnya memberikan nama 1 bagi setiap anak. Jadi tidak perlu 3-4 nama hanya untuk 1 anak. Ya, kita kadang kasih anak nama itu Masya Allah, tabarakallah, diborong semua. Ya. Dan juga tidak dianjurkan memberikan nama yang mengandung unsur tazkiyah terhadap diri. Misalkan khairun nisa, wanita terbaik. Nah, ini adalah nama-nama yang tidak dianjurkan untuk diberikan kepada seorang anak. Kasih nama misalkan Asia, kasih nama Fatimah, kasih nama Zainab dan yang semisal dengannya. Ya. Khairun nisa, wanita terbaik, ini adalah sesuatu yang berlebih untuk diberikan kepada seorang anak. Ya. Karena dahulu ada sahabiat yang memiliki nama yang seperti itu, nama-nama yang mengandung untuk unsur tazkiyah terhadap diri. Kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Selain memberi nama, juga perlu diperhatikan dalam pemberian nama adalah nama tersebut harus bernilai positif.
dan juga tidak membuat anak tersebut malu ketika dia sudah dewasa dengan nama tersebut. Kadang orang tua dia asal comot saja nama, hingga akhirnya anaknya menjadi enggan dipanggil dengan nama tersebut. Ya, mentang anaknya lahir di ambulan dikasih nama ambulan misalnya. Ya, anaknya lahir di mana misalkan kasih nama asal comot saja, tidak. Kasih nama yang baik. Selain dari pemberian nama, dianjurkan juga di hari ke-7 tersebut untuk dicukur kepalanya. Dicukur kepalanya, diplontoskan, kemudian rambutnya ditimbang, dilihat berapa gram berat rambut tersebut. Kemudian dilihat harga perak dari berat gram tersebut. Misalkan ditimbang rambutnya 3 gram. Total rambutnya 3 gram, maka dilihat harga perak 3 gram berapa. Nah, dianjurkan kita untuk bersedekah dengan nominal tersebut. Bersedekah dengan nominal tersebut. Perak bukan emas ya, perak. Perak ya mungkin sekarang 10-15 ribu kali 3 ya tidak sampai 50 ribu. Itu disedekahkan nominal tersebut. Rambutnya silahkan untuk dibuang. Tidak perlu dilakukan ritual-ritual khusus berkenaan dengan rambut. Yang motong siapa aja, nggak harus semuanya motong seorang-seorang. Yang ahli dalam memotong silahkan untuk memotong. Nah, kemudian itu diantara perkara yang dianjurkan berkenaan dengan kelahiran seorang anak. Perlu diperhatikan hak anak kepada orang tua, karena orang tua akan ditanyai tentang anak terlebih dahulu sebelum anak ditanyai tentang orang tuanya. Jadi orang tua itu punya kewajiban yang luar biasa. Ya. Bahkan dari perkataan pepatah Arab mengatakan min ismika na'rif abak, dari namamu aku tahu karakter orang tua. Ketahuan nama anak siapa nih, ketahuan karakter orang tuanya seperti apa. Ya. Sekarang kan banyak anak namanya nama pemain bola. Tahu nih bapaknya dulu apa, penyuka pemain bola. Pemain bola. Jadi misalkan anaknya dikasih nama Robi Darwis, wah ini berarti pendukung Persib zaman dulu. Ketahuan dah. Pepatah Arab tuh, min ismika na'rif abak, dari namamu kami tahu karakter ayahmu. Seanaknya dikasih nama Ordugan, wah ini berarti politikus di bawahnya. Ya, ketahuan, min ismika na'rif abak. Coba cek aja, ketika teman-teman sejawat kita punya nama-nama itu ketahuan. Ya, nama-nama pemain bola, bapaknya suka bola. Ya, nama-nama sahabat tuh bapak-bapaknya nih senang nih dengan kisah-kisah para sahabat, ketahuan. Itu pepatah Arab mengatakan min ismika na'rif abak, dari namamu kita tahu karakter ayah. Maka anak kita ini adalah sosok yang berjalan menggambarkan seperti apa diri kita dan keluarga kita. Maka hal-hal yang tadi telah disebutkan ini hal-hal mendasar yang harus kita lakukan berkenaan dengan hak seorang anak. Jangan sampai kita ketika belum mampu untuk mengakikahkan anaknya, maka hal tersebut sudah lepas dari seseorang ketika anak itu sudah berusia baligh. Nanti jika sudah lewat dari usia baligh, maka orang tuanya jika ada rezeki setelah anaknya baligh mau mengakikahkan, hukumnya mubah, boleh bagi dia untuk mengakikahkan. Atau anaknya sendiri ketika sudah dewasa baru mampu untuk mengakikahkan dirinya, maka hal tersebut pun mubah ataupun dibolehkan. Tapi yang dianjurkan, yang disunnahkan adalah bagi orang tua ketika anak tersebut sampai berusia sebelum baligh, itu pun jika mampu. Nah, kemampuan ini yang sering orang itu tidak terlalu fokus ke dalamnya. Pada hakikatnya dia mampu, tetapi tidak memampukan diri. Dia bisa beli rokok sehari 1 bungkus, 25.000, tapi ketika ditanya antum sudah mengakikahkan anak antum, uang dari mana? Masya Allah. Padahal kalau sehari 25.000 itu 1 bulan 750.000. Ya, dia bisa dapat tuh kambing yang harga 1,5 juta, 2,5 juta, hanya dengan menabung 3 bulan saja dia tidak merokok bisa dia mengakikahkan anaknya. Tapi itulah tadi beda dengan orang yang tidak mampu dan tidak memampukan diri. Ya. Jadi dia memalingkan diri. Sama seperti kurban Idul Adha, beberapa saat lagi banyak orang bilang saya nggak mampu.
Tapi bentuk sehari 25.000 habis buat rokok. Berapa? Dalam 1 bulan 750.000. 1 tahun 9 juta kurang lebih habis. Kambing 2 juta antum nggak mampu. Nah, itu bukan nggak mampu, tetapi memang tidak memampukan diri, tidak meniatkan dari awal. Maka perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menghindar dengan alasan tidak mampu, padahal kita pada hakikatnya mampu. Hanya skala prioritas yang berbeda. Ada yang skala prioritasnya bagaimana memenuhi tuntunan syariat, baik dari perkara yang wajib ataupun yang sunnah. Ada yang skala prioritasnya adalah bagaimana memenuhi hawa nafsunya. Sedangkan yang berkaitan dengan syariat dijadikan ke nomor sekian. Itulah perbedaan orang-orang di zaman sekarang. Banyak yang sebetulnya mampu, tapi skala prioritasnya yang berbeda menjadikan dia tidak mampu mengerjakan apa yang disyariatkan. Baik. Bab berikutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah bab ke-37 yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak, As-Sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah yang dapat mengambil ibrah dari selainnya. Orang yang bahagia adalah yang dapat mengambil ibrah dari selainnya. Qala Muqarrif, berkata Muqarrif, Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi. Az-Zuhud lil Imam Ahmad. Jadi Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Muqarrif rahimahullah dari kitab Az-Zuhud lil Imam Ahmad. Yang mana Muqarrif di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seseorang yang ternyata lebih bahagia daripadaku atas ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi, dan aku berlindung kepadamu dari menjadi ibrah bagi selainku. Jadi beliau berlindung kepada Allah dari dua hal. Yang pertama, beliau berlindung dari kenyataan atau misalkan kejadian yang mana orang-orang itu lebih bahagia daripada dirinya atas ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Artinya Mutarrif ini mengajarkan ilmu kepada umat. Beliau berlindung kepada Allah, jangan sampai ketika beliau mengajarkan ilmu kepada umat, kemudian ternyata umat ini lebih banyak mengambil manfaat dari ilmu tersebut dibandingkan dirinya. Sehingga umat ini lebih bahagia dibandingkan dirinya. Karena ini perkara agama. Dalam perkara agama ini tidak ada yang namanya itsar. Setiap orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memohon kepada Allah bahwa dia menjadi orang yang paling bahagia atas ilmu yang diajarkan oleh yang Allah berikan kepadanya dan atas ilmu yang diajarkan kepada umat. Jangan sampai ternyata orang itu lebih banyak mengamalkan ilmu yang diajarkan. Misalkan dia mengajarkan tentang siam, ternyata orang lain lebih banyak puasa daripada dia. Jangan sampai dia mengajarkan tentang sholat, ternyata orang lebih rajin sholatnya daripada dia. Jangan sampai dia mengajarkan tentang sedekah, ternyata orang lain lebih banyak sedekah dari dia. Karena orang-orang yang lebih banyak dalam beramal akan menjadi orang-orang yang lebih bahagia daripada dirinya. Maka Mutarrif meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dialah orang yang paling bahagia atas ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadanya, yang dia sebarkan juga kepada umat. Nah, ini yang sering kita lupa, ayyuhal ikhwah. Sering kita lupa, seakan-akan bahwa ilmu itu hanya untuk disampaikan, bukan untuk diamalkan. Padahal yang paling utama adalah seseorang mengamalkan ilmu tersebut, Ini pun teguran bagi kita. Kadang-kala kita sering menyampaikan ilmu, misalkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ternyata anak dan istri kita lebih banyak amalannya dibandingkan apa yang kita sampaikan, dibandingkan diri kita sendiri. Maka jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang terdepan dalam mengamalkan apa yang kita sampaikan. Berat, bukan perkara yang mudah memang, tapi kita harus berikhtiar. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai beliau menjadi ibrah bagi selainnya. Jadi jangan sampai orang lain itu mengambil pelajaran atas ketergelinciran beliau, jangan. Beliau meminta kepada Allah agar cukup beliau saja yang mendapat ibrah dari orang lain.
Jangan sampai beliau ini menjadi pelajaran atas kegagalannya bagi orang lain. Ya. Jangan sampai menjadi ibrah bagi orang lain. Nah, ini kadang-kala yang kita juga sering lalai. Kita tanpa kita sadari kadang kita jadi ibrah bagi orang lain. Itu sesuatu yang menyedihkan. Jangan kayak si fulan begini. Jangan kayak si fulan begini. Nah, ini jadi ibrah bagi orang lain. Ya. Maka beliau berlindung dari dua hal. Kata Syekh Abdul Razak, da'watun 'azimah wasafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi majmu'i fatawihi bi annaha min ahsanid du'a. Doa yang amat agung. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa bahwasannya doa yang diucapkan oleh mutarrif ini di antara doa yang terbaik, Wa man lam ya'mal bi 'ilmihi wa da'a an-nasa ilaihi kanu as'adu bi 'ilmihi minhu. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, kemudian dia mendakwahkan manusia, mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka manusia akan lebih bahagia daripada dirinya. وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ بِحَالِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُفَرِّطِينَ الَّذِينَ سَبَقُوهُ كَانَ لِمَنْ بَعْدَهُ عِبْرَةٌ. Siapa yang tidak dapat mengambil ibrah dari selainnya, yang mana dari orang-orang yang telah lalai sebelum dia, maka ketahuilah orang-orang yang setelahnya akan mengambil ibrah dari dirinya. Jadi kalau kita tidak mengambil ibrah dari orang-orang sebelum kita, atas kegagalan mereka, ketergelinciran mereka, kekeliruan mereka, ketahuilah orang-orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari selainnya, maka dia akan menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Nah, ini satu hal. Dalam banyak hal, sebetulnya tidak hanya dalam perkara agama. Antum ketika memulai misalkan satu usaha, antum tidak mengambil ibrah dari kegagalan orang-orang sebelum antum dalam perkara tersebut. Antum nggak mau lihat, nggak mau cek orang lain seperti apa. Antum ikuti langkah yang antum yakini itu benar, ternyata gagal. Akhirnya antum yang jadi pelajaran bagi orang-orang setelah itu. Nah, ini dua hal doa yang disebut oleh Syekhul Islam di antara doa yang paling agung. Jadi jangan sampai orang lain lebih bahagia dari diri kita atas ilmu yang kita sampaikan. Kita ketika menyampaikan ilmu, kita harus berlomba-lomba dengan orang-orang yang ada di hadapan kita. Kita ketika menyampaikan ilmu kepada anak kita harus berlomba dengan dia. Kita ketika menyampaikan ilmu kepada istri kita harus berlomba dengan dia. Kita ketika menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita harus berlomba dengan mereka. Seperti itu terus. Kita ketika menyampaikan ilmu kepada teman kita harus berlomba untuk mendapatkan predikat orang yang lebih bahagia dibandingkan orang lain. Ya, itulah orang yang bahagia hakikatnya. Dan kebahagiaan itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah hanya didapat ketika seseorang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Orang yang berada dalam kemaksiatan itu hidupnya akan gelisah, tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Tanyakan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan hidup? La wallah, enggak ada. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Maka kunci ketenangan itu berzikir kepada Allah. Siapa yang mengatakan yang menciptakan hati tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakannya. Allah tidak mungkin berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah kenyataannya. Orang yang taat akan berada dalam ketenangan. Orang yang bermaksiat akan berada dalam kegelisahan. Maka kenapa disebutkan oleh mutarrif ini as'ad, manusia yang paling bahagia? Kenapa? Karena dengan ketaatan itu baru manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat lah. Tapi dengan ketaatan, kebahagiaan itu akan didapat. Ya. Yang tahu penyakit hati, obatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati tersebut. Paling tahu obatnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dua doa yang dipanjatkan oleh mutarrif rahimahullah. Kemudian bab berikutnya adalah bab ke-38 yang diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak, Ad-du'a'u jima'ul khair. Doa adalah pintu segala kebaikan. Adalah penyatu segala kebaikan.
Jadi kalau mau ditanyakan apa yang menyatukan seluruh kebaikan itu, ya doa jawabannya. Kenapa beliau memberikan judul ini? Di sini beliau menukilkan perkataan dari Mutarrif juga. Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir rahimahullah, yang juga sama dinukilkan oleh beliau dari kitab Az-Zuhud dari Imam Ahmad. Qala Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir, berkata Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir, tadzakartu ma jima'ul khair fa idzal khairu katsir as-shawmu was-salah wa idza huwa fi yadillah wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka fa idzan jima'ul khairi ad-du'a. Kata Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir, aku mengingat dan memikirkan tentang apa yang menyatukan segala kebaikan itu. Apa pintu kebaikan pada hakikatnya. Fa'idhal khairu katsir. Ternyata kebaikan itu banyak. As-shaum was-shalah, puasa, sholat, ini semua kebaikan. Ini semua adalah kebaikan. Dan aku pun mengerti fa'idha wa idha huwa fi yadillah. Ternyata segala kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu. Jadi segala kebaikan ini kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa haji. Kita bisa melakukan itu semua bergantung kepada Allah. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata engkau tidak bisa, kata beliau, mendapatkan apa yang ada di sisi Allah kecuali engkau meminta kepada Allah. Ini nggak bisa kita mendapatkan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kekuasaan Allah, kecuali kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Fa idzan jima'ul khair ad-du'a. Ternyata oleh sebab itu, kata beliau, ternyata yang menjadi penyatu dari segala kebaikan, yang menjadi pintu segala kebaikan adalah doa. Adalah doa. Nah, segala kebaikan yang kita lakukan, dari sholat, puasa, baca Quran, kita nggak bisa melakukannya kecuali atas kehendak Allah. Dan kita tidak bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah kecuali kita meminta kepada Allah. Maka doa ini adalah pintu segala kebaikan. Kita berdoa agar diberikan kemudahan untuk sholat, diberikan kemudahan untuk puasa, diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, diberikan kemudahan untuk sedekah. Kuncinya, pintunya adalah doa. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, ad-du'a asasul khairat wa miftahul fadaili wal makrumat. Bahwa doa itu adalah pondasi, dasar dari segala kebaikan, dan dia adalah kunci segala keutamaan. Li'annal umura kullaha biyadillah. Karena semua perkara ada di tangan Allah. Ata'an wa man'an. Pemberian ataupun pelarangan dari sesuatu itu ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hifdhan wa rif'an, rendah ataupun tinggi, izzan wa dhullan, kemuliaan ataupun kehinaan. Faman wuffiqa lid-du'a faqad nala miftahal khair. Siapa yang diberikan taufik untuk berdoa, maka dia telah mendapatkan segala pintu kebaikan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih al-Fawaid. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, asasu kulli khair an ta'lama anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dasar dari segala kebaikan adalah engkau mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Fayatayaqqan hina idzin annal hasanati min ni'amihi. Maka dia menjadi yakin saat itu pula bahwa segala kebaikan itu di antara nikmat-nikmat Allah. Fatashkuruhu 'alaiha. Kemudian bersyukurlah atas nikmat tersebut. Wa tadarra'u ilaihi alla yanqa'aha 'anka. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak memutuskan kebaikan-kebaikan tersebut atas dirimu. Wa anna as-sayyi'at min khidlanihi wa 'uqubatihi. Fatabtahil ilaihi an yahula bainaka wa bainaha. Dan kau memahami bahwasanya setiap keburukan itu adalah bentuk dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
maka seseorang harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala keburukan. Wala yakilaka fi fi'lil hasanati wa tarki sayyi'at ila nafsi. Dan jangan pernah engkau menyandarkan untuk melakukan amalan kebaikan dan menjauhi dosa-dosa itu hanya kepada dirimu. Enggak boleh bersandar kepada diri. Hanya boleh bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Kita beramal sebesar apapun, menjauhi kemaksiatan sebesar apapun, jangan pernah menyandarkan kepada diri. Jadi enggak ada. Nah, ini kita sering baca dalam doa zikir. Itu Allah doanya itu astagfirullah. La tarfat 'ain. Syani kulli wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Jadi meminta agar kita itu tidak menyandarkan atas kemampuan diri walaupun sekejap saja. Jangan menyandarkan terhadap diri. Jadi minta agar seluruh perkara kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qad ajma'a al-'arifuna 'ala anna kulla khair fa asluhu bi taufiqillah lil 'abd. Dan sesungguhnya para ulama mengetahui bahwasanya setiap kebaikan itu asalnya adalah taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Wa kullu syarrin fa asluhu khidlanihi li 'abdihi. Dan setiap keburukan itu adalah bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa ijma'u anna at-tawfiqa alla yakilaka Allahu ila nafsi. Dan mereka pun telah sepakat bahwasanya di antara taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut tidak menyandarkan segala sesuatu terhadap dirinya. Wa anna al-khidlana huwa an yukhalli bainaka wa baina nafsi. Fa idza kana kullu khairin fa asluhu at-tawfiq wa huwa bi yadillah la bi yadil 'abd. Fa miftahuhu ad-du'a wal iftiqar wa sidqul laja' wal rahbah ilaihi. Dan jika seseorang telah mengetahui bahwa setiap kebaikan itu ada di sisi Allah dan asalnya adalah taufik, dan kebaikan itu ada di tangan Allah bukan di tangan makhluk, maka kunci dari setiap kebaikan itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut atas setiap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Harus diiringi dengan harapan dan rasa takut dalam doa tersebut. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. Dan ketika seorang hamba dianugerahi kunci tersebut, maka diinginkan atasnya terbukanya segala pintu kebaikan. Akan tetapi jika seorang hamba dijauhkan dari kunci tersebut, yaitu dari doa, maka selamanya pintu kebaikan itu akan tertutup baginya. Jadi ketika kita jauh dari doa, ketahuilah pintu kebaikan itu tertutup bagi kita. Ketika kita banyak berdoa, maka pintu kebaikan itu terbuka bagi kita. Jadi kunci dari pintu kebaikan itu adalah doa. Wa ma utiya man utiya illa min qibali idha'ati syukr wa ihmal al-iftiqar wa du'a. ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. Jadi sebabnya kenapa orang bisa terhalang dari doa adalah dikarenakan hamba tersebut kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merendahkan diri di hadapan Allah sehingga dia jauh dari doa tersebut. Maka seorang hamba harus ingat bahwa doa ini adalah kunci dari segala kebaikan. Oleh sebab itu Rasulullah pernah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Faman ruziqa du'a fal ijabatu ma'ahu. Aku, kata Umar Ibn al-Khattab, tidak terlalu mempedulikan diijabah
atau tidaknya doaku. Yang aku pikirkan adalah ada atau tidak, miliki atau tidak memiliki kesempatan untuk berdoa. Karena siapa yang telah dikaruniakan kesempatan untuk berdoa, maka ijabah dari doa itu akan mengikuti. Jadi yang dipikirkan pertama kali oleh Umar bin Khattab bukan saya kalau berdoa diijabah, enggak. Punya kesempatan atau tidak untuk berdoa, karena doa itu ibadah. Jadi seseorang harus berpikir ketika dia jarang berdoa, dia harus menyesali hal tersebut. Kemudian memperbanyak diri berdoa. Karena ketika dia memperbanyak berdoa, dia telah memiliki pintu dari segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di samping itu doanya ini juga mendatangkan pahala. Karena orang ketika berdoa pilihannya tiga. Allah kabulkan di dunia, Allah jauhkan dari keburukan yang serupa, atau Allah tangguhkan hingga yaumil qiyamah. Tidak rugi orang yang berdoa. Setiap doa yang dia panjatkan bernilai pahala. Setiap doa yang dia panjatkan bernilai pahala. Dan dianjurkan dalam doa seseorang itu memulai dari dirinya sendiri. Karena doa ini bagian daripada ibadah. Dan dalam ibadah itu tidak ada itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain. Itu tidak berlaku dalam perkara agama. Mendahulukan orang lain itu berlaku dalam perkara dunia. Jadi antum ketika berdoa, Rasulullah mengajarkan kita, Allah memerintahkan kita dalam berdoa memulai dari diri sendiri. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tua aku. Jadi doa dulu untuk diri sendiri, baru doakan orang tua, baru doakan keluarga kita. Jadi jangan sibuk mendoakan orang lain, kemudian lupa untuk mendoakan diri. Ingat doa ini adalah ibadah dan ibadah tidak ada itsar. Sama seperti antum sholat di soft depan kosong, bukan saling menyerahkan kepada yang fadhol antum, enggak, isi langsung ke depan. Kenapa? Karena ini bagian dari ibadah, tidak ada itsar. Kalau antum mau makan, antum dapat satu kotak nasi boh, lihat teman antum nggak dapat, antum bagi dua, itu bagus. Itsar dalam perkara dunia, bahkan mendahulukan dia lebih utama. Ada satu gelas lagi air, antum haus, teman antum tapi haus, antum kasihkan ke dia. Itu dianjurkan, itsar dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara agama, antum doa dulu. Bukan saling silahkan untuk solve, doain orang lain dulu baru kemudian lupa untuk mendoakan diri sendiri. Tidak. Dimulai dari diri sendiri. Maka doa ini adalah apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan ujian. Hudzaifah ibn Yaman, sahabat yang mulia 14 abad yang lalu telah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yanju fihi illa man da'allah bi du'ain ka du'ail ghariq. Akan datang satu zaman di akhir zaman nanti yang mana tidak ada yang selamat dari fitnah-fitnah dunia kecuali mereka yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang-orang yang hendak tenggelam. Jadi nggak ada yang berhasil, kata Hudzaifah, melalui fitnah dunia, ujian dunia, kecuali yang ketika dia berdoa itu seperti doanya orang yang akan tenggelam. Lihat orang kalau mau tenggelam doanya bagaimana? Pesawat kalau mau jatuh, kata pilot, ini pesawat mau jatuh, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Misalkan ini pesawat, lihat ya orang doanya itu seperti apa. Ada gak yang bercanda-bercanda doanya? Ada gak yang masih mikirin usaha anak gimana nanti? Wah nanti keuntungan sekian persen, ada? Nah, orang kalau mau tenggelam kata nahkoda kapalnya, di pesawat kita karam nih bentar lagi akan tenggelam, silahkan berdoa agar Allah berikan keselamatan. Kira-kira ada gak yang masih mikirkan nanti kalau anak sampai di pulau ini anak mau makan apa? Ya, ada yang seperti itu? Pasti doanya penuh dengan kekhusyuan. Siapa yang akan berhasil yang seperti ini? Ya, jadi kekhusyuan dalam berdoa itu menjadikan nilai yang sangat positif bagi kehidupan hamba. Luar biasa khusyuknya dalam berdoa. Jadi bukan cepet-cepetan, amin, bukan seperti itu. Nggak tahu apa yang dia baca. Doa. Dan jangan sebatas membaca doa, tapi berdoalah. Beda antara membaca doa dengan berdoa. Nama ketika baca zikir pagi petang, coba untuk berdoa, bukan sebatas membaca.
pahami maknanya, resapi setiap kata demi katanya, bukan asal cepat selesai. Begitupun ketika antum berdoa apapun, coba khusyuk. Hanya ketika antum tidak hafal bahasa Arab, tidak hafal maknanya, berdoa dengan bahasa sendiri. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Coba berdoa. Beda hati itu dengan sebatas membaca doa. Apakah tidak dapat pahala membaca? Dapat pahala, tapi beda nilainya. Antara membaca doa dengan berdoa. Itu beda-beda. Seperti langit dan bumi itu. Masuk ke hatinya itu beda. Maka yang akan berhasil ya seperti orang yang akan tenggelam. Dia dalam berdoa itu betul-betul khusyuk. Maka keberhasilan itu adalah ketika seseorang fokus di dalam doanya. Itu salah satu kunci keberhasilan. Maka jangan sampai sia-siakan doa ini. Karena doa ini adalah satu hal kebaikan. Kemudian juga yang perlu diingat adalah jangan sampai dosa dan kemaksiatan kita menghalangi diri kita dari doa. Karena itu adalah bisikan dari syaitan. Kata Sufyan bin Uyainah yang maknanya, janganlah dosa kalian, kekeliruan kalian, kesalahan kalian menghalangi diri kalian dari doa. Kadang orang kalau sedang maksiat, sedang terjerumus dalam dosa-dosa, dia enggan berdoa dengan alasan, saya banyak dosa. Bagaimana saya berdoa? Kata Sufyan bin Uyainah, lihatlah iblis. Iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Minta nih iblis nih. Iblis seburuk-buruk makhluk minta kepada Allah agar dipanjangkan usianya sampai hari kebangkitan. Apa yang dijawab oleh Allah? Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dikabulkan doanya iblis, kata Sufyan bin Uyainah. Terus antum yang mentauhidkan Allah, yang rukuk sujud kepada Allah, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan ini jangan menghalangi diri kita dari doa. Bisa saja dengan doa tersebut pintu kebaikan terbuka untuk kita. Jadi jangan mau dibisiki oleh iblis dan syaitan menjauhkan kita dari doa. Jangan. Antum mentauhidkan Allah, sujud rukuk kepada Allah, yakinlah doa yang antum panjatkan akan diijabah oleh Allah dan menjadi pintu kebaikan. Kuncinya adalah doa. Setan itu ingin menjauhkan kita dari doa. Karena kalau doa, kita jauh dari doa, pintu kebaikan tertutup bagi kita. Maka seburuk-buruk amalan yang kita lakukan, seburuk apapun dosa yang kita lakukan, minta kepada Allah agar kita diberikan hidayah, agar jauhkan dari dosa dan keburukan tersebut. Bukan malah menjauh dari doa. Nah, Sufyan bin Uyainah mengingatkan iblis saja minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Bagaimana mungkin antum yang mentauhidkan Allah, Allah akan sia-siakan permintaan antum. Hanya saja kembali, doa itu bisa langsung diijabah, bisa kita dijauhkan dari keburukan yang serupa, atau Allah tangguhkan hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.